Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Wibowo. Di sini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Substitusi Kentang dengan Ubi Cilembu terhadap kualitas kimia, fisik, dan sensoris kornet daging ayam, di bawah bimbingan Bapak Insinyur Rusman, MP, PhD. Latar belakang dilakukannya penelitian ini yaitu yang pertama adalah karena daging ayam merupakan salah satu bahan makanan yang memiliki nilai gizi tinggi dan salah satu cara untuk mengawetkan dan memperlama masa simpan daging ayam tanpa mengurangi nilai gizinya itu dengan mengolah daging ayam. Salah satu bentuk olahan daging ayam yang cukup digemari masyarakat di Indonesia yaitu kornet daging ayam. Kornet daging ayam sangat digemari masyarakat di Indonesia karena mudah diolah dan praktis. Pembuatan kornet menggunakan filler berupa kentang. Di sini saya melakukan substitusi kentang dengan ubi cilembu karena ubi cilembu itu memiliki karakteristik yang mirip dengan kentang dan memiliki nilai gizi yang tinggi dan juga harganya lebih murah, sehingga diharapkan dengan substitusi kentang dengan ubi cilembu ini dapat menghasilkan kornet yang tetap memiliki nilai gizi tinggi tetapi dapat menekan harga produksi sehingga harga bahan bakunya dapat lebih murah. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mempengaruhi substitusi kentang dengan ubi cilembu terhadap kualitas fisik, kimia, dan sensoris kornet daging ayam. Manfaat yang didapat dari penelitian ini yaitu yang pertama dapat menjadi pengetahuan baik untuk menunjang ilmu pengetahuan maupun untuk masyarakat mengenai inovasi pengolahan produk peternakan khususnya kornet daging ayam. Berikut merupakan tinjauan pustaka yang saya gunakan dalam menyusun PowerPoint penelitian ini. Yang pertama, kornet merupakan produk yang dibuat dari potongan daging segar utuh tanpa tulang, boleh dicampur dengan daging bagian kepala, jantung yang memenuhi persyaratan dan peraturan berlaku, dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan pangan yang diizinkan melalui proses curing dan dikemas dengan wadah kedap udara dan disterilkan, menurut SNI tahun 2006. Kemudian, menurut Kartika Sari et al. 2018, daging ayam merupakan bahan pangan yang memiliki nilai gizi tinggi dan digemari oleh masyarakat karena memiliki aroma yang enak, tekstur daging yang lunak, serta harga yang relatif terjangkau. Menurut Rusiman 2008, kentang termasuk jenis umbi-umbian yang memiliki kandungan asam amino yang seimbang. Zat gizi yang terkandung dalam kentang berupa karbohidrat, protein, mineral, serta vitamin, sehingga kentang sangat baik bagi kesehatan. Mahmudatus Saadah 2014 menyatakan bahwa ubi jalar cilembu merupakan salah satu jenis umbi yang memiliki warna daging kuning keemasan dan rasa manis yang khas. Ubi cilembu dapat dikembangkan sebagai sumber pati yang potensial. Selain kandungan berupa karbohidrat sebagai kandungan utamanya, ubi cilembu juga mengandung vitamin, mineral, fitokimia berupa antioksidan seperti beta-karoten dan antosianin, serta serat seperti pektin, selulosa, dan hemiselulosa. Suparno 2015 menyatakan kualitas kimia merupakan kandungan kimia suatu daging atau produk olahan daging.
Kualitas kimia meliputi kadar protein, air, dan lemak. Suparno 2015 menyatakan bahwa kualitas fisik merupakan parameter yang menunjukkan secara fisik sifat daging dan produk olahannya, sehingga dapat dilihat kelayakan konsumsinya. Kualitas fisik meliputi nilai pH, daya ikat air, dan keempukan. Kualitas sensoris menurut Julidar 2018 merupakan uji yang dilakukan dengan menggunakan indera manusia. Indera yang berperan dalam uji kualitas sensoris yaitu mata, telinga, lidah, hidung, serta indera peraba. Pelaksanaan uji kualitas sensoris diperlukan panelis. Ujinya meliputi rasa, warna, aroma, tekstur, dan daya terima. Landasan teori. Kornet merupakan makanan produk olahan daging segar yang ditambahkan dengan bumbu dan bahan makanan lain, kemudian dikemas dalam wadah kedap udara. Kualitas kornet dipengaruhi oleh komposisi bahan penyusun yang digunakan dalam pembuatan kornet. Ubi cilembu merupakan salah satu varietas ubi yang memiliki kualitas unggul. Ubi cilembu memiliki warna daging kuning keemasan dan rasa manis yang khas. Merupakan salah satu sumber karbohidrat yang cukup tinggi. Selain karbohidrat, ubi cilembu juga mengandung vitamin, mineral, fitokimia, antioksidan, dan serat yang baik bagi tubuh. Substitusi kentang dengan ubi cilembu pada pembuatan kornet daging ayam diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai makanan yang syarat akan nilai gizi serta sebagai makanan sumber energi. Hipotesis pada penelitian ini yaitu substitusi kentang dengan ubi cilembu pada level yang berbeda, yaitu perbandingan kentang dengan ubi cilembu 100 dengan 0%. Yang pertama, yang kedua 75% dengan 25%, yang ketiga 50% dengan 50%, yang keempat 25% dengan 75%, dan yang kelima 0% dengan 100% akan memberikan pengaruh terhadap kualitas fisik, kimia, dan sensoris kornet daging ayam. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Desember 2022 sampai dengan Januari 2023 di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Daging, Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama membuat kornet daging ayam. Pembuatan kornet daging ayam dilakukan dengan 5 perlakuan. Pembuatan kornet dilakukan dengan cara daging ayam pertama dipotong-potong terlebih dahulu, kemudian direbus dengan air mendidih hingga keluar kaldunya, kemudian ditiriskan dan dipisahkan dengan kaldunya. Daging yang telah dimasak kemudian dihaluskan menggunakan chopper dan dicampur dengan kentang yang sudah dikukus selama 10 menit. Kemudian kentangnya juga dihaluskan dan diaduk bersama bumbu hingga homogen. Kemudian kornet campuran yang sudah homogen tadi dimasak dengan api sedang, dan jika sudah cukup matang maka kornet diangkat dan dimasukkan ke wadah untuk dikukus selama 15 menit. Kemudian jika kornet sudah jadi, dilanjutkan dengan uji kualitas kimia. Uji kualitas kimia meliputi uji kadar protein dan uji kadar lemak. Uji kadar protein di sini menggunakan metode Gildan dengan 3 tahapan, yaitu destruksi, destilasi, dan titrasi. Untuk uji kadar lemak, sampel ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian dibungkus dengan kertas saring bebas lemak, dan di oven dalam suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam dan dimasukkan setelah di oven, dimasukkan ke dalam desikator dan ditimbang. Sampel kemudian dimasukkan ke dalam tabung coklat dan dipasang penyangga
Kemudian dipanaskan di atas pemanas listrik pada skala 8 selama kurang lebih 12 jam. Kemudian di oven kembali pada suhu 105 derajat selama 24 jam dan berat sampel ditimbang sebagai berat akhir dan dihitung. Selanjutnya dilakukan uji kualitas fisik meliputi uji pH, uji daya ikat air, dan uji keempukan. Uji pH dilakukan dengan menggunakan pH meter. Untuk uji daya ikat air ada dua, yaitu uji kadar air bebas dan uji kadar air total. Uji kadar air bebas dilakukan dengan cara sampel diletakkan di atas kertas saring, kemudian kertas saring diletakkan di antara dua plat kaca dan diberi beban 35 kg selama 5 menit. Kemudian luas area basah yang terbentuk dihitung dengan kertas milimeter blok. Kemudian hasil yang didapat dihitung dengan rumus kadar air bebas. Selanjutnya dilakukan uji kadar air total dengan mengoven sampel menggunakan kertas saring bebas air pada suhu 105 derajat selama 24 jam, kemudian dihitung dengan rumus. Yang ketiga, uji keempukan yang dilakukan dengan alat penetrometer. Sampel diletakkan di bawah jarum penetrometer, selanjutnya dilakukan pengukuran pada 3 tempat yang berbeda. Besarnya pergerakan pemberat masuk dalam sampel ditunjukkan dengan pergeseran skala. Hasil kemudian dirata-rata. Yang terakhir yaitu uji kualitas sensoris. Uji kualitas sensoris yang dilakukan dengan uji penginderaan menggunakan panelis tidak terlatih sebanyak 20 orang. Uji sensoris yang dilakukan meliputi rasa, warna, aroma, tekstur, dan daya terima. Pengujian dilakukan dengan cara panelis mengisi kuesioner yang berisi tingkatan skor, dan sampel disajikan secara acak dengan kode yang berbeda. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data. Hasil dari uji kualitas kimia dan uji kualitas fisik dianalisis dengan analisis variansi acak lengkap pola searah, ANOVA, dan jika terdapat perbedaan yang signifikan di antara rata yang didapat, dilanjutkan dengan uji DMRT. Untuk hasil uji kualitas sensoris akan dianalisis menggunakan uji Kruskal-Wallis. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.